Mereka membiarkanku bertaruh nyawa melahirkan sendirian. Namun saat tahu restoranku beromset 300 juta, mertuaku mendadak mengirim pesan, "Kesinilah jam 7, ada hal penting." Aku datang, dan malam itu suamiku tiba-tiba. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ruang bersalin itu terasa sedingin es, berbanding terbalik dengan peluh yang membasahi dahi dan leher Alia. Jemarinya mencengkeram erat besi ranjang rumah sakit, hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit yang menggulung perutnya dan menjalar hingga ke punggung bawah terasa seperti tulang-tulangnya sedang dipatahkan perlahan. Tarik napas panjang, Ibu Alia, keluarkan pelan-pelan. Pembukaannya sudah hampir lengkap. Ya, suaminya sudah dihubungi lagi. Suara bidan terdengar mengalun di telinganya, berusaha menenangkan. Alia hanya bisa menggeleng lemah. Hijab instan berwarna hitam yang ia kenakan sejak berangkat dari rumah dengan taksi online tadi pagi, kini sudah berantakan. Ia sendirian. Ya, sendirian di saat nyawanya sedang dipertaruhkan antara hidup dan mati. Matanya melirik ke arah jam dinding. Pukul 2 siang. Sudah lebih dari 6 jam sejak ketubannya pecah, dan ponselnya yang tergeletak di atas meja kecil di samping ranjang sama sekali tidak berbunyi. 30 panggilan tak terjawab ke nomor Faisal, suaminya. Dan belasan pesan WhatsApp yang hanya berujung centang abu-abu. Di sela-sela kontraksi yang menyiksa, ingatan Alia melayang pada percakapan semalam. Faisal tahu HPL, hari perkiraan lahir, sudah dekat, tapi pria itu tetap memilih tidur lelap. Paginya, saat Alia merintih karena flek mulai keluar, Faisal justru bergegas memakai jaketnya. "Aku ada urusan di luar sebentar. Al, kamu tahan dulu ya, paling siang juga baru bukaan besar. Ibu sama Melati juga hari ini ada arisan keluarga besar, jadi nggak bisa nemenin ke klinik. Kamu berani kan naik taksi online dulu kalau mendesak." Itu kalimat terakhir Faisal sebelum pintu rumah ditutup. Alia, dengan sisa tenaga menahan sakit yang luar biasa, harus menelepon taksi, membawa tas perlengkapan bayi yang sudah ia siapkan sendiri sejak bulan ke-7, dan berjalan terseok-seok keluar gang. "Ibu Alia, fokus, Bu. Bayinya sudah mau keluar. Dorong yang kuat saat saya aba-aba ya." Alia tersentak dari lamunannya. Rasa sakit memuncak. Dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan dari rasa kecewa, marah, dan naluri seorang ibu, Alia mengejan sekuat tenaga. Air matanya deras mengalir, bukan hanya karena rasa sakit fisik yang mengoyak tubuhnya, tapi karena rasa sepi yang mengoyak batinnya. Suara tangisan melengking memecah keheningan ruangan. "Alhamdulillah bayi laki-laki, Bu. Sehat, sempurna," ucap dokter yang baru saja masuk untuk membantu proses akhir persalinan. Bidan meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di atas dada Alia, untuk inisiasi menyusu dini. Alia mendekap darah dagingnya. Tangisnya pecah sejadi-jadinya. "Anakku, anak mama, Zain," bisiknya lirih di sela isakan. Bayi itu hangat, seolah memberikan satu-satunya kehangatan yang tersisa di dunia Alia hari itu. Pukul 4 sore, pintu kamar rawat inap tempat Alia dipindahkan akhirnya terbuka. Faisal masuk dengan wajah tanpa dosa, disusul bau keringat bercampur asap rokok. Tidak ada rona panik di wajahnya. "Loh, udah lahir. Al, kok nggak nungguin aku?" ucapnya enteng sambil melihat ke arah ranjang bayi. Alia menatap suaminya dengan tatapan kosong. Hatinya sudah terlanjur kebas. "Nungguin kamu? Kamu pikir melahirkan itu kayak nungguin bis di halte? Kamu kemana aja? Mas, teleponku puluhan kali nggak ada yang kamu angkat." Faisal menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. "Ya ampun, Al, namanya juga di jalan. HP-ku di dalam tas, di silent. Tadi habis nganterin ibu sama Melati ke tempat arisan, aku mampir ngopi sebentar sama anak-anak. Kan butuh rileks juga, suamimu ini stres mikirin biaya persalinan." Alia memalingkan wajahnya, memandang tembok rumah sakit yang bercat kusam. Tidak ada mertua yang datang. Tidak ada saudara ipar yang menjenguk. Alasan mereka? Arisan keluarga besar yang katanya wajib dihadiri, karena menyangkut gengsi dan reputasi Bu Endang di mata kerabat. Kelahiran cucu pertama, darah daging anak laki-lakinya sendiri,
Ternyata kalah penting dari undian arisan dan pamer perhiasan. Hari itu, di ruangan yang sunyi, saat Alia memeluk Zain erat-erat, ia membuat sebuah sumpah dalam hati. Ia tidak akan pernah menggantungkan hidupnya, dan hidup putranya, pada keluarga ini lagi. Hari ketiga pasca persalinan, Alia diperbolehkan pulang. Jahitan di area sensitifnya masih terasa nyeri setiap kali ia melangkah atau duduk. Tubuhnya lelah luar biasa karena jam tidurnya benar-benar berantakan mengurus Zain. Rumah kontrakan sederhana yang ia tempati bersama Faisal terasa pengap dan berdebu. Tidak ada sambutan hangat. Piring kotor menumpuk di tempat cuci piring. Cucian baju Faisal menggunung di keranjang. Pria itu benar-benar tidak menyentuh pekerjaan rumah sedikitpun selama Alia di rumah sakit. Malam harinya, Zain rewel. Tangisannya melengking menembus heningnya malam. Alia yang masih memakai daster berkancing depan berusaha menyusui, tapi ASINya belum keluar lancar. Badannya meriang, payudaranya bengkak. Rasa sakitnya membuat Alia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat menahan rintihan. Di ranjang yang sama, Faisal malah menarik selimut hingga menutupi telinga. Posisinya memunggungi Alia. "Mas," panggil Alia parau. "Mas Faisal, tolong bangunin sebentar. Tolong ambilin air putih hangat di termos. Badanku menggigil, Mas." Faisal mendengus kasar, membalikkan badannya dengan wajah bersungut-sungut. Matanya masih setengah terpejam. "Al, kamu tuh bisa nggak sih bayinya didiemin? Aku besok harus kerja pagi. Kamu kan di rumah aja, kerjaanmu cuma ngurus anak. Masa ngambil air minum aja minta tolong? Aku capek, Al." Kata-kata itu menancap tajam di dada Alia. Ia menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Dengan tertatih-tatih, sambil menggendong Zain yang masih menangis, Alia memaksakan diri turun dari ranjang. Ia berjalan pelan ke dapur, menuangkan air panas ke gelas dengan satu tangan gemetar, sementara tangan kirinya menopang tubuh mungil putranya. Di dapur sempit yang remang-remang itu, Alia membiarkan air matanya jatuh berderai membasahi pipi Zain. Keesokan paginya adalah puncak dari segala kesabaran yang tersisa. Popok kain Zain sudah habis terpakai dan belum ada yang kering karena cuaca sedang mendung. Alia butuh membeli popok sekali pakai, juga beberapa vitamin untuk memulihkan keadaannya, dan bahan makanan karena isi kulkas kosong melompong. Saat Faisal sedang bersiap memakai sepatunya untuk berangkat kerja, Alia menghampirinya. "Mas, sisa gajimu bulan ini masih ada kan? Aku butuh uang. Popok Zain habis, kapas, minyak telon, belum lagi aku butuh sayur buat melancarkan ASI. Kulkas kosong, Mas." Gerakan tangan Faisal terhenti. Ia tidak berani menatap mata istrinya. "Uangnya udah nggak ada, Al." Alia mengerutkan kening. "Nggak ada gimana? Kamu baru gajian 5 hari yang lalu. Potong biaya rumah sakit kemarin, hitunganku masih ada sisa sekitar 2 juta. Itu uang untuk hidup kita sebulan ini loh, Mas." "Kemarin malam, Ibu telepon," Faisal menjelaskan dengan nada agak ragu namun berusaha terdengar tegas. "Ibu bilang lagi banyak pengeluaran. Si Riko lagi butuh duit buat servis motornya, terus Melati juga minta dibeliin skincare. Kata ibu, kamu kan lagi masa pemulihan, makan seadanya aja cukup. Toh di rumah tangga nggak butuh dandan. Jadi, sisa gajiku aku transfer semua ke ibu." Napas Alia tercekat. Ia merasa seperti ditampar dengan keras dari jarak dekat. "Kamu transfer semua ke ibumu?" Suara Alia bergetar, separuh tak percaya. "Mas, anakmu ini butuh popok. Istrimu ini butuh nutrisi biar bisa ngasih makan anakmu. Kamu lebih mentingin skincare adikmu daripada nyawa anak istrimu sendiri?" Faisal tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah karena emosi. Pria itu tidak suka dibantah. "Kamu jangan perhitungan dong sama mertua. Ibu itu yang ngelahirin aku. Surga aku ada di telapak kaki ibu, bukan di kamu. Lagian kamu kan punya tabungan sisa zaman kamu kerja dulu. Pakai aja dulu uangmu. Pelit amat jadi istri." Tanpa rasa bersalah, Faisal mengambil kunci motornya dan melenggang pergi, meninggalkan Alia yang mematung di ruang tamu. Alia bergegas masuk ke kamar, mengenakan hijab bergonya, menggelar sajadah. Ia tersungkur dalam sujud yang panjang. Ia menangis tanpa suara. Dalam diamnya, ia merutuki nasib,
namun sekaligus memupuk sebuah tekad yang sekeras baja. Mulai detik itu, Alia menganggap dirinya sudah menjadi janda bernapas. Ia harus bertahan hidup, bukan untuk laki-laki tak bertanggung jawab itu, tapi untuk Zain. Hampir sebulan berlalu sejak kepulangannya dari rumah sakit. Kondisi mental Alia berada di ujung tanduk. Bayang-bayang depresi postpartum mengintainya setiap malam. Ia kelelahan secara fisik dan batin. Tabungan lajangnya sisa sedikit, hanya cukup untuk makan seadanya dan membeli keperluan dasar Zain 2 minggu ke depan. Sore itu, ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Citra, sahabat Alia sejak masa kuliah dulu, berdiri di ambang pintu membawa 2 kantong plastik besar berisi buah-buahan, sayur segar, dan sekotak susu formula berjaga-jaga jika ASI Alia tidak cukup. Melihat kondisi Alia yang kuyu, matanya yang cekung, dan rumah yang berantakan, Citra langsung memeluk sahabatnya itu. Di pelukan Citra, pertahanan Alia runtuh. Ia menumpahkan segalanya. Tentang ketidakhadiran mertuanya, tentang uang gaji yang dirampas untuk gaya hidup keluarga Faisal, dan tentang perlakuan dingin suaminya. Citra mendengarkan sambil mengelus punggung Alia yang bergetar. Brengsek banget suamimu, Al. Sumpah, kalau bukan karena hukum, udah aku siram air panas mukanya. Gerutu Citra dengan nada berapi-api khas dirinya. Aku bingung, Cit. Uangku menipis. Aku mau kerja kantoran lagi, tapi siapa yang mau jaga Zain? Aku nggak mungkin nitipin dia ke mertuaku. Mereka aja boro-boro mau nengok cucunya. Lirih Alia sambil memandang bayinya yang sedang tidur di ayunan sederhana. Citra terdiam sejenak, memutar otak. Tatapannya lalu jatuh pada rak bumbu di dapur Alia yang berjejer rapi. Ia ingat betul satu hal tentang sahabatnya ini, Alia adalah koki yang luar biasa. Dulu, bekal makanan Alia selalu jadi rebutan teman-teman satu divisi di kantor lama mereka. Al, kamu ingat gak ayam suwir kemangi sama cumi pete pedas buatanmu yang sering kamu bawa ke kantor dulu? Tanya Citra tiba-tiba, matanya berbinar. Alia mengusap air matanya, mengangguk pelan. Iya, kenapa emang? Kita jualan aja. Online. Aku yang pegang marketingnya. Aku yang bikin akun Instagram. Aku yang promoin ke teman-teman kantor, teman-teman komunitas, sampai ke grup WhatsApp warga. Kamu cukup fokus masak. Kita bikin sistem pre-order biar kamu nggak rugi bahan, dan modalnya bisa diputar. Alia ragu. Apa ada yang mau beli? Cit? Aku cuma ibu rumah tangga, masaknya di dapur sempit ini. Repot juga nanti sambil gendong Zain. Citra memegang kedua pundak Alia erat. Al, dengerin aku. Kamu butuh uang, Zain butuh hidup yang layak. Kamu nggak bisa nunggu keajaiban dari suami modelan Faisal. Anggap ini pelampiasan stres kamu. Ubah rasa sakit hatimu jadi bumbu. Kalau kamu sibuk, Zain taruh di baby boncer, kasih mainan. Anakmu ini pintar, dia ngerti ibunya lagi berjuang. Kata-kata Citra seperti menyiramkan air dingin ke wajah Alia, membangunkannya dari keterpurukan. Benar. Ia harus bangkit. Keesokan harinya, berbekal uang Rp200.000, Alia ke pasar subuh-subuh sambil menggendong Zain dengan kain jarik. Ia membeli dada ayam segar, daun kemangi, cabai rawit merah, cumi asin, dan bumbu rempah lainnya. Dapur sempit itu kembali hidup. Suara desisan minyak goreng, aroma bawang putih dan cabai yang ditumis berpadu dengan wangi kemangi menyeruak ke seluruh penjuru rumah. Alia berkeringat, hijabnya diikat ke belakang agar tidak mengganggu pergerakannya, namun matanya memancarkan kehidupan yang baru. Sore harinya, Citra datang dengan membawa peralatan lampu sederhana dan ponsel dengan kamera bagus. Mereka menata nasi hangat, ayam suwir kemangi yang mengkilap pedas, dan taburan bawang goreng ke dalam kemasan mangkuk kertas, rich bowl. Citra memotretnya dari berbagai sudut, mengeditnya sebentar, dan langsung mengunggahnya ke media sosial dengan nama yang mereka sepakati siang itu, Dapur Alia. Awalnya, pesanan hanya datang dari teman-teman Citra. 5 porsi sehari. Lalu naik menjadi 10 porsi. Uang hasil penjualan pertama itu langsung Alia putar kembali untuk modal besoknya, menyisakan sedikit laba yang ia selipkan rahasia di bawah lipatan baju di lemarinya. Bulan kedua, kelezatan Dapur Alia mulai viral di kalangan pegawai kantoran di sekitar kecamatan mereka. Rasa pedasnya pas, porsinya mengenyangkan, dan lauknya tidak pelit. Dari 10 pesanan,
melompat menjadi 50 porsi sehari. Rumah kontrakan itu kini penuh dengan tumpukan kemasan. Alia bangun pukul 3 pagi saat Zain masih tidur lelap. Ia merebus ayam, memotong cumi, mengulek bumbu. Menjelang siang, aplikasi ojek online di ponselnya terus berbunyi dengan nada ting-tong, tanda pesanan masuk bertubi-tubi. Alia seringkali harus menumis bumbu di wajan panas dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang botol susu untuk Zain yang duduk tenang di keretanya tak jauh dari dapur. Lelah? Luar biasa. Tapi melihat tumpukan uang kertas 50-an dan 100 ribuan di toples rahasianya, semua lelah itu menguap. Faisal? Pria itu benar-benar buta. Ia pulang malam saat dapur sudah bersih dibenahi Alia. Ia hanya sering mengeluh bau bawang yang sesekali menempel di rambut dan baju Alia. Kamu tuh mbok ya kalau habis masak buat makan malam, mandi yang bersih pakai sabun wangi. Bau terasi begini, bikin aku pusing tahu nggak? Omel Faisal suatu malam sambil menutup hidungnya saat Alia baru saja selesai menidurkan Zain. Alia hanya diam, sama sekali tidak berniat menjelaskan bahwa bau terasi itu baru saja menghasilkan uang 1 juta rupiah bersih dalam sehari. Uang yang jauh lebih besar dari gaji Faisal sebulan. Alia sengaja selalu menyajikan makanan sisa yang sengaja dibuat agak standar untuk Faisal, agar pria itu tidak curiga masakan istrinya punya nilai jual tinggi. Memasuki bulan ke-6, omset Alia membludak. Ia kewalahan mengurus semuanya sendirian walau Citra sudah sering mampir membantu membungkus setelah pulang kerja. Sadar bahwa menyimpan uang cash di lemari sangat berbahaya, terutama karena Riko, kakak iparnya yang pengangguran dan penjudi itu, terkadang datang tiba-tiba untuk meminta uang pada Faisal, Alia mengambil langkah cerdas. Di antar Citra, Alia pergi ke bank. Ia membuka rekening baru atas namanya, dan satu lagi asuransi pendidikan untuk Zain. Setiap hari, sepulang Faisal bekerja, Alia tetap berperan sebagai istri yang tidak punya uang. Ia tetap mendesak Faisal memberikan uang belanja, yang tentu saja selalu dijawab dengan bentakan atau uang receh ala kadarnya dari Faisal dengan alasan yang sama. Ibunya butuh, adiknya butuh, kakaknya butuh. Alia membiarkannya. Ia menjadikan uang receh dari Faisal sekadar pembeli gas LPG rumah. Di balik diamnya Alia, di balik daster lusuhnya, dan di balik cibiran keluarga mertua yang menganggapnya benalu, rumah tangga, Alia sedang merajut sayapnya lembar demi lembar. Ia sudah tidak peduli pada validasi suaminya. Kepalanya dipenuhi strategi, resep baru, dan cara menjaga kepuasan pelanggan. Waktu berjalan tanpa ampun. Tidak terasa, 1,5 tahun telah berlalu. Zain kini sudah bisa berjalan dengan lincah, anak yang sehat, pintar, dan sangat penurut pada ibunya. Di sisi lain, dapur Alia tidak lagi bisa diakomodasi di dapur kontrakan yang pengap itu. Kapasitas pesanan mereka sudah mencapai ratusan porsi setiap harinya, belum termasuk pesanan catering untuk acara pernikahan kecil dan rapat kantor. Alia dan Citra duduk berhadapan di sebuah kedai kopi. Di meja mereka terhampar draft surat perjanjian sewa-menyewa. Kamu yakin, Al? Ini ruko di jalan raya loh. Sewanya lumayan. Tapi melihat perputaran uang kita, aku sih optimis banget dalam 3 bulan bisa balik modal untuk sewa setahun. Ucap Citra sambil menyeruput es kopinya. Citra sendiri kini sudah resign dari kantornya dan secara resmi menjadi manajer operasional dapur Alia. Alia, yang hari itu mengenakan pashmina berwarna nude dan kemeja rapi, mengangguk mantap. Aura rapuh dan tertindas dari wanita yang dulu ditinggal sendirian di ruang bersalin sudah hilang tak berbekas. Wajahnya bersinar memancarkan wibawa dan ketenangan seorang pengusaha. Aku yakin, Cit. Kita harus ekspansi. Kita rekrut pegawai, buka pendaftaran untuk bagian dapur dan pramusaji. Tapi ingat peraturanku sejak awal, kan? Alia menatap Citra lekat-lekat. Tentu saja, Ibu Bos. Citra tersenyum miring. Semua dokumen ruko, izin usaha, bahkan rekening penerimaan utama memakai namaku sebagai perwakilan, dengan kamu sebagai pemegang saham mayoritas dan foundernya melalui akta notaris rahasia. Bisnis ini akan terlihat milikku di atas kertas publik. Keluarga parasit suamimu itu nggak akan ada yang tahu. Alia mengangguk puas. Bagus. Aku belum siap meledakkan bomnya sekarang. Biarkan mereka terus menganggapku istri lemah yang nggak berguna. Mas Faisal sampai sekarang masih menutupi kenyataan kalau dia punya utang pay later buat beliin si melati tas KW branded.
Dan Bu Endang masih sering sindir aku lewat status kalau menantu yang baik itu harusnya kerja bawa uang buat mertua. Bulan berikutnya, restoran fisik, dapur Alia, resmi dibuka. Ruko 2 lantai itu disulap menjadi tempat makan modern yang cozy namun tetap mempertahankan rasa rumahan yang otentik. Bunga papan ucapan selamat berjejer dari berbagai kolega bisnis. Alia berdiri di lantai 2, melihat dari balik kaca jendela ke arah jalanan yang ramai. Ia baru saja selesai memberikan briefing kepada 12 karyawannya. Sore harinya, sebelum pukul 5, Alia sudah mengganti pakaiannya. Ia mencopot blazer elegan yang ia kenakan, menggantinya dengan tunik sederhana dan hijab instan lamanya. Ia masuk ke mobil yang dikendarai Citra untuk diantar kembali ke gang kontrakannya yang sempit. Sampai di rumah, ia menggendong Zain, memasak sisa tempe dan kangkung untuk makan malam Faisal, lalu duduk di depan TV seolah tidak terjadi apa-apa seharian ini. Ketika Faisal pulang dengan wajah kusut dan mengeluhkan atasannya di kantor, Alia hanya mendengarkan sambil melipat baju. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang sedang melipat kaos lusuh milik suaminya itu baru saja menandatangani pencairan dana omset sebesar puluhan juta rupiah siang tadi. Alia tahu, bom waktu ini sedang berdetak. Menyimpan rahasia sebesar ruko 2 lantai dengan puluhan karyawan dan omset ratusan juta dari keluarga yang gila harta adalah hal yang mustahil selamanya. Suatu hari, bau kesuksesan ini pasti akan terendus oleh hidung tajam ibu mertua atau ipar-iparnya. Namun untuk saat ini, Alia menikmati permainan ganda ini. Ia sedang menimbun senjata, memperkuat pondasi, agar ketika hari perhitungan itu tiba, tak ada satupun dari keluarga itu yang bisa merobohkannya lagi. Dan firasat Alia mengatakan, hari itu akan datang lebih cepat dari dugaannya. Siang itu, matahari terik memanggang jalanan kota, tapi suasana di dalam restoran, dapur Alia, terasa sejuk dan sangat hidup. Aroma gurih dari ayam kemangi dan cumi pedas menguar dari celah pintu dapur yang sesekali terbuka, membuat siapa saja yang menciumnya langsung menelan ludah. Antrean ojek online mengular rapi di area tunggu khusus, sementara seluruh meja di lantai 1 penuh terisi oleh pegawai kantoran dan anak muda. Di meja sudut dekat jendela kaca, duduklah Melati bersama 3 orang temannya. Melati, dengan riasan wajah tebal dan tas tangan palsu bermerek yang sengaja ditaruh di atas meja agar terlihat, sedang asyik tertawa. Sumpah ya, ini tempat makannya lagi viral banget di TikTok. Celetuk salah satu teman Melati sambil sibuk merekam makanannya dengan ponsel. Gila sih, antrenya aja dari tadi panjang benar. Untung kita dapat meja. Melati menyombongkan diri, mengibaskan rambut panjangnya. Biasa aja kali. Gue sih sering makan makanan model begini. Tapi bolehlah rasanya, lumayan buat standar ruko. Padahal, dalam hati Melati mengakui bumbu cumi pedas di hadapannya itu luar biasa nikmat. Persis seperti masakan yang pernah ia cicipi entah di mana. Saat Melati sedang asyik menyeruput es lecinya, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan ganjil. Dari arah tangga yang menghubungkan lantai 1 dengan ruang manajemen di lantai 2, turun seorang wanita. Wanita itu mengenakan celana kulot bahan yang jatuh dengan elegan, dipadukan dengan kemeja tunik rapi. Hijab pashmina berwarna dusty pink melilit rapi di kepalanya, membingkai wajah yang tampak bersih, tegas, dan berwibawa. Seorang pramusaji berseragam menghampiri wanita itu, menunduk hormat, menyodorkan sebuah papan klip berisi kertas laporan. Wanita itu membacanya sekilas, mengangguk, lalu menepuk pelan pundak si pramusaji dengan senyum keibuan. Sedotan di mulut Melati terlepas. Matanya membelalak lebar, nyaris melompat dari rongganya. Jantungnya berdegup kencang. Tunggu, masa iya? Nggak mungkin. Batin Melati menjerit. Ia memicingkan mata, menajamkan pandangan menembus keramaian pengunjung. Wanita berhijab rapi itu sedang berbalik, mengarahkan pandangannya ke area kasir. Wajah itu, hidung itu, cara berdirinya, Melati sangat mengenalnya. Itu Alia. Kakak iparnya yang selama ini ia anggap sebagai ibu rumah tangga melarat, kucel, bau dapur, dan bisanya cuma merepotkan kakaknya, Faisal. Tapi apa yang Alia lakukan di sini? Kenapa dia berpakaian semahal dan serapi itu? Dan kenapa pramusaji restoran viral ini menunduk hormat padanya seolah dia adalah bos besar? Mel? Melati. Kesambet lo, ngeliatin apaan sih sampai melongo gitu? Tegur temannya, membuyarkan konsentrasi Melati.
Enggak. Gue ke toilet bentar ya, Dali Melati buru-buru. Ia menyambar tasnya dan setengah berlari menuju ke arah kasir, berniat memastikan penglihatannya. Namun, saat ia tiba di dekat meja kasir, Alia sudah kembali naik ke lantai 2. Pintunya tertutup rapat dengan tulisan kapital, "Ruang Manajemen. Selain karyawan dilarang masuk." Rasa penasaran Melati sudah di ubun-ubun. Otaknya yang licik mulai bekerja. Ia tidak kembali ke mejanya, melainkan mencegat seorang pelayan muda yang sedang membereskan meja kosong tak jauh dari tangga. Mbak, sebentar deh," sapa Melati dengan nada sok akrab, mencoba memasang senyum paling ramah yang ia bisa. Pelayan muda itu menoleh. "Iya, Kak, ada yang bisa dibantu? Mau nambah pesanan?" Enggak, aku cuma mau nanya. Tadi, perempuan pakai hijab pink yang baru turun dari atas itu. Siapa ya? Kayaknya aku kenal deh. Mirip teman SMA aku. Pancing Melati berbohong dengan lancar. Pelayan itu tersenyum bangga. "Oh, itu Ibu Alia, Kak. Beliau owner sekaligus yang punya resep semua makanan di sini. Teman SMA kakak ya? Wah, hebat banget lo Bu Alia itu. Masih muda tapi bisnisnya meroket." Dada Melati terasa seperti dihantam balok es. Napasnya tercekat. "Owner? Pemilik? Alia yang itu?" "Owner?" Suara Melati sedikit bergetar, berusaha menutupi keterkejutannya. "Masa sih? Wah, hebat ya. Pantesan aja restoran ini rame terus. Sehari emang bisa laku berapa porsi sih, Mbak? Penasaran aku." Si pelayan yang polos dan bangga pada tempat kerjanya itu tertawa kecil. "Waduh, kalau porsi sih udah ratusan. Kak, ojek online aja nggak berhenti dari pagi. Belum lagi yang dinin." Kata manajer kami sih, alhamdulillah omset sebulan bisa tembus 300 juta lebih sekarang. Makanya bulan depan Bu Alia mau buka cabang baru. 300 juta sebulan. Angka itu berdengung di telinga Melati bagaikan sirene peringatan. 300 juta. Kakaknya, Faisal, banting tulang di kantor dari pagi sampai malam hanya dibayar 6 juta sebulan. Dan Alia, perempuan udik yang selama ini selalu dihina oleh keluarganya, memegang uang ratusan juta setiap bulannya. Melati langsung berbalik tanpa mengucapkan terima kasih. Ia bahkan meninggalkan teman-temannya begitu saja, setelah menaruh selembar uang 100.000 di meja. Ia melompat ke atas motor metiknya dan memacu gas sekencang mungkin menuju rumah ibunya. Sampai di pekarangan rumah, Melati membuang helmnya sembarangan dan berlari masuk. "Ibu! Ibu!" teriaknya histeris, membuat Bu Endang yang sedang menonton sinetron di ruang tengah terlonjak kaget. Pak Kusuma yang sedang membaca koran ikut menoleh, sementara Riko keluar dari kamarnya dengan mata merah khas orang bangun tidur. "Ada apa sih, Mel?" teriak-teriak kayak kesurupan. Omel Bu Endang sambil mengelus dadanya. Melati mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Matanya liar menatap ibu, bapak, dan kakaknya bergantian. "Ibu tahu restoran dapur Alia yang lagi viral di ruko depan jalan besar itu? Yang selalu rame itu, Bu?" "Ya tahulah. Teman-teman arisan ibu pada pamer makan di situ." "Terus kenapa? Kamu minta duit buat makan di sana?" "Nggak ada. Minta sama Faisal sana," ketus Bu Endang. "Bukan, Bu." Melati menelan ludah, suaranya kini bergetar karena campuran rasa iri yang membakar dan kegegeran. "Yang punya restoran itu, bosnya itu Mbak Alia, Bu. Istrinya Mas Faisal. Omsetnya 300 juta sebulan." Keheningan seketika menyergap ruang keluarga itu. Sinetron di televisi seakan kehilangan suaranya. Riko, yang tadinya menguap malas, langsung membelalakan mata. "Lu mabok ya, Mel? Si Alia? Maksud lu Alia gembel menantu ibu yang tiap hari baunya kayak terasi itu? Jangan ngaco lu." "Sumpah demi Tuhan, Mas, aku lihat sendiri. Dia pakai baju bagus banget, pakai hijab pashmina mahal, turun dari ruang manajer. Aku udah tanya langsung sama pelayannya. Itu bisnis dia. 300 juta, Bu. 300 juta sebulan." Bu Endang perlahan bangkit berdiri. Wajahnya memucat, lalu perlahan berubah menjadi merah padam. Matanya berkilat-kilat oleh dua hal.
keterkejutan luar biasa, dan keserakahan yang langsung mendidih hingga ke ubun-ubun. Pak Direktur bilang. Kania terisak keras, menatap Alia dengan pandangan memelas. Kalau kami datang dan sujud minta ampun, posisi Mas Raka aman, dana investasi akan dikembalikan. Tolong, Mbak Alia. Kami ini keluargamu. Masa Mbak tega lihat aku putus kuliah dan rumah tangga Mas Raka hancur? Alia mendengus sinis. Keluarga? Sejak kapan kalian menganggapku keluarga? Saat ibu saya datang membawa makanan dari kampung, kalian membuangnya ke gudang karena dianggap bau. Saat ibu saya difitnah mencuri, kalian menyebutnya maling tua penyakitan. Alia berdiri dari kursi kebesarannya. Ia berjalan mengitari meja. Suara ketukan sepatu hak tingginya di atas karpet menjadi satu-satunya suara di ruangan itu, menyerupai ketukan palu hakim sebelum menjatuhkan vonis mati. Alia berhenti tepat di depan Raka yang kini tubuhnya gemetar hebat. Mas Raka, apa yang kamu bilang saat malam kamu mengusir ibuku? Kamu bilang, aku jijik punya mertua maling. Jebloskan saja ke penjara, dasar tua ngerepotin. Alia mengulangi kalimat itu dengan intonasi yang persis sama, sangat lambat dan menusuk. Kamu membuang kami ke jalanan di malam hari yang dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. Lalu sekarang, saat semua fasilitas dari uang, istri miskinmu, ini kutarik, kalian datang mengemis ke ruanganku. Raka menyadari bahwa nasibnya kini benar-benar berada di ujung telunjuk Alia. Tidak ada lagi jalan memutar. Tidak ada lagi harga diri yang tersisa untuk diselamatkan. Rentenir Bang Togi akan menyita rumahnya besok, dan polisi akan menangkapnya lusa atas laporan penggelapan proyek jika dana Alia tidak kembali. Detik itu juga, Raka menjatuhkan dirinya sepenuhnya ke lantai. Pria yang selama ini berjalan dengan dada membusung dan kepala mendongak itu, kini tersungkur menempelkan dahinya ke karpet. Aku minta ampun, Al, aku mohon. Ratap Raka, air matanya membasahi karpet mahal di bawahnya. Suaranya serak dan menyedihkan. Aku memang bodoh. Aku bajingan yang buta. Aku dibutakan gengsi dan omongan ibuku. Aku janji, kalau kamu kasih aku satu kesempatan lagi, aku akan buang keluargaku. Aku rela nggak ketemu ibuku lagi, asalkan kamu mau kembali padaku. Aku cinta kamu, Alia. Aku nggak bisa hidup tanpa dukunganmu. Mendengar anaknya sendiri rela membuangnya demi menyelamatkan diri, Bu Darmi menjerit histeris. Namun ketakutan akan ancaman linggis Bang Togi lebih menguasai akalnya. Bu Darmi ikut merangkak mendekati Alia, meremas ujung rok Alia dengan tangan keriputnya. Kania mengikuti di belakangnya, menangis tak karuan. Jangan buang kami, Alia. Tolong lunasi hutang Mama ke rentenir. Kalau nggak dibayar, Mama bisa dibunuh, Nak. Bu Darmi memelas, wajahnya bersimbah air mata dan ingus. Kesombongannya telah hancur lebur tanpa sisa. Alia menepis tangan mantan ibu mertuanya itu dengan rasa jijik. Ia mundur selangkah, dan mengarahkan tangannya ke arah Bu Ningsih yang sejak tadi duduk diam, memperhatikan dengan dada bergemuruh. Kalian minta ampun padaku? Salah alamat, desis Alia tajam. Orang yang paling tersakiti dan terhina di sini adalah ibu saya. Minta ampunlah pada maling tua penyakitan yang kalian usir malam itu. Tanpa pikir panjang, Raka, Bu Darmi, dan Kania merangkak di lantai bagaikan anjing yang ketakutan. Mereka menuju ke arah kaki Bu Ningsih. 3 manusia sombong itu kini menangis bersujud mencium punggung sepatu Bu Ningsih yang mengkilap. Bu Ningsih, maafkan saya, Bu. Maafkan mulut kotor saya yang menuduh ibu maling. Bu Darmi menciumi kaki besannya itu sambil meraung-raung. Ibu bukan maling. Saya yang maling, Bu. Saya yang penjahat. Tolong suruh Alia ampuni saya, Bu. Maafkan Raka, Bu. Raka menantu durhaka. Raka janji akan cuci kaki ibu setiap hari kalau ibu mau membujuk Alia kembali pada Raka. Raka memeluk lutut Bu Ningsih dengan sangat erat. Bu Ningsih menatap 3 manusia di bawah telapak kakinya itu dengan perasaan campur aduk. Dulu, ia selalu merasa kecil dan tak berharga di depan mereka. Namun kini, melihat mereka merangkak dan mengemis di depannya persis seminggu setelah mereka mengusirnya, hati Bu Ningsih menolak untuk luluh. Ia telah belajar dari rasa sakitnya, bahwa memaafkan iblis hanya akan memberinya kesempatan untuk menggigit kembali.
Dengan perlahan namun sangat tegas, Bu Ningsih menarik kakinya. Ia melepaskan cengkeraman Raka dan berdiri. Air matamu sudah terlambat, Raka, ucap Bu Ningsih dengan suara lembut namun sekeras baja. Sakit hatiku saat dituduh mencuri dan diusir dari rumah itu, tidak akan pernah hilang. Ibu sudah memaafkan kalian di mata Allah, tapi untuk urusan dunia, setiap perbuatan jahat harus dibayar dengan karmanya sendiri. Ibu tidak akan mencampuri keputusan Alia. Apapun yang menimpa kalian sekarang, adalah hasil dari tanaman kesombongan kalian sendiri. Jawaban Bu Ningsih seolah menjadi vonis mati bagi mereka bertiga. Tangisan Raka semakin histeris, menggema di seluruh lantai 99 itu. 2 hari sejak kejadian di restoran, suasana di rumah kontrakan Alia mendadak menjadi sangat aneh. Sore itu, Alia baru saja selesai memandikan Zain. Ia mengenakan daster rumahan andalannya agar tidak mengundang kecurigaan seperti biasa. Tiba-tiba, terdengar ketukan bertalu-talu di pintu depan. Saat Alia membuka pintu, ia nyaris tersedak melihat siapa yang berdiri di sana. Bu Endang. Tersenyum lebar hingga gigi-giginya terlihat, menenteng sebuah kantong kresek putih berisi jeruk riput yang harganya pasti tak seberapa. Di belakangnya berdiri Riko, nyengir kaku sambil membawa sebungkus biskuit murahan. Ya ampun, menantu ibu sayang lagi ngapain? Nak, ini ibu bawain jeruk buat kamu sama cucu ibu yang ganteng. Seru Bu Endang dengan nada yang dibuat semanis madu, melangkah masuk tanpa dipersilakan. Alia mematung di ambang pintu. Perutnya mendadak mual. Selama 2 tahun lebih menjadi menantu, belum pernah sekalipun Bu Endang menginjakan kaki di kontrakan ini. Jangankan berkunjung, menanyakan kabar Zain saja tidak pernah, kecuali jika ada butuhnya pada gaji Faisal. Ibu, tumben kesini, jawab Alia datar, berusaha keras menyembunyikan kecurigaannya. Ia memeluk Zain erat-erat, seolah insting keibuannya memperingatkan ada bahaya yang mendekat. Bu Endang langsung duduk di sofa ruang tamu yang sempit, mencoba memangku Zain secara paksa. Loh, ya wajar toh ibu kesini. Namanya juga kangen sama cucu. Ya kan, Zain? Oalah, cucu eyang tambah pinter aja. Zain yang tidak terbiasa dengan sentuhan wanita asing itu langsung menangis keras dan memberontak. Meronta minta kembali ke pelukan Alia. Alia segera mengambil alih putranya, menenangkannya. Maaf, Bu. Zain emang gampang rewel kalau sama orang yang jarang ditemuinya. Sindir Alia halus, namun tajam. Bu Endang berpura-pura tidak mendengar sindiran itu. Ia menatap ke sekeliling rumah kontrakan yang sederhana, lalu tersenyum penuh arti. Alia sayang, kamu kok makin hari makin kurus sih? Nak, kecapean yang ngurus rumah? Kalau capek tuh bilang sama ibu. Kamu kan sekarang udah sibuk, ngurusin ini itu. Makanya, ibu tuh kepikiran terus sama kamu. Pengen bantuin. Riko ikut menimpali dari sudut ruangan. Iya, Al. Lu tuh udah kayak adek gue sendiri. Kalau butuh bantuan apa-apa, atau butuh orang buat ngurus keuangan atau keamanan, panggil aja gue, Al. Gue siap sedia. Alia menatap ibu dan anak itu bergantian. Otaknya yang cerdas langsung merangkai kepingan puzzle. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Sikap manis yang mendadak. Omongan soal, sibuk ngurus ini itu, tawaran bantuan Riko. Alia tersenyum sinis dalam hati. Ah, mereka sudah tahu rupanya. Tapi Alia adalah seorang pemain catur yang ulung. Ia tidak akan membongkar strateginya sebelum lawan memajukan pion terakhirnya. Bantuan apa, Mas Riko? Uang belanja dari Mas Faisal aja pas-pasan banget buat makan sehari-hari. Saya sibuk ngurus Zain aja, nggak ada kerjaan lain. Kalau ibu dan Mas Riko mau bantu, boleh dong minta tambahan buat beli susu Zain bulan ini, balas Alia dengan wajah memelas yang sengaja dibuat-buat. Wajah Bu Endang sempat berkedut kesal sedetik. Namun ia cepat-cepat kembali tersenyum palsu. Ah, Alia ini bisa aja merendahnya. Ya sudah, ibu pulang dulu ya. Ingat pesan ibu, kita ini keluarga. Apa-apa harus terbuka, jangan ada rahasia. Ya kan? Setelah kedua parasit itu pergi, Alia menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Ia bersandar di pintu, menghela napas panjang. Baunya sudah tercium. Aroma uang selalu bisa membangunkan lintah kelaparan. Pertanyaannya sekarang, apakah suaminya sudah tahu?
Hari berikutnya terasa sangat menyesakan. Alia memilih berangkat pagi-pagi sekali ke restoran bersama Zain, membiarkan suaminya terbangun dalam keadaan rumah kosong. Di dalam ruang manajemen yang nyaman di lantai 2, dapur Alia duduk menatap layar laptopnya dengan tatapan kosong. Data penjualan, laporan supplier, dan rekapan gaji karyawan bulan ini yang biasanya membuatnya bersemangat, kini tampak seperti angka-angka buram. Citra, yang sejak tadi duduk di sofa ruangan itu sambil mengecek stok barang dari tabletnya, menyadari ada yang tidak beres dengan sahabatnya. Al, lo sakit? Citra bangkit, meletakkan tabletnya di atas meja kaca, lalu menyentuh punggung tangan Alia. Dingin banget tangan lo. Kenapa? Si Faisal ulah lagi. Alia menoleh perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gemuruh di dadanya. Mereka udah tahu, Cit. Melati ngelihat aku di sini beberapa hari lalu. Tadi malam, Faisal minta ambil alih semua aset restoran buat bayar utang kakaknya dan renovasi rumah mertuaku. Mata Citra langsung menyalang. Jiwa barbarnya seketika meronta. Ia menggebrak meja hingga cangkir kopinya bergetar. Anjing banget sumpah. Laki model apa itu? Terus mertua gila lo itu pasti udah pada joget-joget di rumah nungguin duit cair kan? Al, lo jangan sampai goyah. Ingat perjanjian legal kita, mereka nggak bisa nyentuh sepeser pun duit ini. Aku tahu, Cit, suara Alia terdengar lirih tapi stabil. Aku nggak akan kasih 1 rupiah pun ke mereka. Aku cuma masih nggak nyangka. Selama ini aku berharap, setidaknya ada sisa empati di hati Mas Faisal buat aku dan anaknya. Ternyata baginya, aku ini bukan istrinya, tapi sapi perah buat ibunya. Citra memeluk Alia dari samping. Udahlah, Al. Lo berhak bahagia. Laki parasit kayak gitu buang aja ke tempat sampah. Lo udah independen, lo punya kuasa penuh atas hidup lo. Jarum jam dinding berdenting halus. Pukul 5 sore tepat. Matahari di luar mulai meredup, mengubah langit kota menjadi warna jingga keabuan. Ting. Notifikasi dari ponsel Alia memecah keheningan. Alia melirik layar ponselnya yang menyala di samping keyboard laptop. Ada pesan WhatsApp masuk. Nomornya tidak asing. Bu Endang. Alia menggeser layar dan membuka pesan itu. Matanya membaca deretan kalimat yang diketik dengan huruf kapital di beberapa bagian, menegaskan arogansi sang pengirim. Alia membacakannya dengan suara datar, agar Citra bisa mendengarnya. Alia. Nanti malam kesinilah jam 7. Bawa Faisal. Penting, ada yang perlu dibicarakan soal kewajiban anak pada orang tua dan pembagian jatah usaha keluarga. Jangan pura-pura sibuk. Ingat rida mertua itu penting buat kelancaran usahamu. Keheningan menggantung sejenak di ruangan itu. Citra mendengus, tawa sarkas meluncur dari bibirnya. Wah, berani banget nenek sihir itu. Jatah usaha keluarga apaan? Ikut modalin enggak? Ikut ngulek sambal kagak? Tiba-tiba minta jatah. Lo mau bawa pengacara kita ke sana sekarang? Al, biar aku teleponin Pak Hendra. Alia terdiam sejenak. Ia memandang keluar jendela, melihat hiruk-pikuk jalanan sore. Bayangan malam-malam menyiksa di kontrakan sempit, bayangan tangisan Zain yang diabaikan ayahnya, dan bayangan wajah angkuh Bu Endang terputar kembali di benaknya seperti sebuah film usang. Sudut bibir Alia perlahan tertarik ke atas, membentuk senyuman dingin yang belum pernah Citra lihat sebelumnya. Sorot matanya bukan lagi sorot mata menantu yang tertindas. Itu adalah tatapan seorang ratu yang siap mengeksekusi pengkhianat di kerajaannya. Belum, Cit. Simpan dulu kartu as kita. Jawab Alia mantap, merapikan letak hijab pashminanya. Lalu, lo mau datang ke sarang serigala itu sendirian? Alia berdiri, menutup laptopnya dengan satu gerakan tegas. Ya, aku mau datang. Aku mau melihat seberapa jauh mereka berani bermimpi. Aku akan biarkan mereka terbang setinggi-tingginya malam ini. Alia menoleh menatap Citra dengan kilat dendam yang menyala, sebelum aku patahkan sayap mereka sampai hancur berkeping-keping. Alia mengambil tasnya, memasukkan ponselnya, dan bersiap menyongsong badai pukul 7 malam. Ia tak lagi takut. Waktu untuk menunduk telah habis. Malam ini, meja akan dibalik. Alia tidak membawa Zain. Mengingat firasat buruknya tentang pertemuan ini,
ia memutuskan menitipkan putranya di apartemen Citra. Ia butuh pikiran yang jernih dan fokus yang tajam, tanpa harus terdistraksi oleh tangisan Zain jika suasana nanti memanas. Pukul 6:45, taksi online yang ditumpangi Alia berhenti tepat di depan pagar besi berkarat rumah mertuanya. Rumah tua bercat krem kusam itu tampak terang benderang malam ini. Dari luar, Alia sudah bisa melihat motor Faisal terparkir di garasi. Ya, suaminya itu bahkan tidak repot-repot pulang ke kontrakan untuk menjemputnya atau sekadar berangkat bersama. Faisal memilih langsung bergabung dengan keluarganya, meninggalkan Alia berangkat sendirian. Alia merapikan tunik hitam dan hijab warna senada yang ia kenakan. Warna hitam, pikirnya, sangat cocok untuk menghadiri pemakaman, rasa hormatnya pada keluarga ini. Ia mendorong pagar, melangkah melewati teras, dan mengetuk pintu kayu yang sedikit terbuka. "Assalamualaikum," ucap Alia dengan nada datar. Pintu ditarik lebar dari dalam. Melati berdiri di sana, mengenakan setelan piyama satin yang sepertinya baru dibeli, wajahnya dipoles make-up tipis. Bukannya raut sinis yang biasa ia tunjukkan, malam ini Melati melebarkan senyum hingga matanya menyipit. "Waalaikumsalam." Mbak Alia udah dateng." "Sini, Mbak, masuk. Udah ditungguin dari tadi lo sama ibu dan bapak. Mas Faisal juga udah di dalam," sambut Melati dengan nada kelewat riang. Tangan Melati bahkan dengan canggung mencoba menggandeng lengan Alia, namun Alia dengan halus menarik tangannya, beralasan ingin merapikan tas. Ruang tamu yang biasanya berantakan oleh asbak penuh puntung rokok Riko dan majalah gosip bekas, malam ini disulap menjadi sangat rapi. Di atas meja kaca bundar di tengah ruangan, tersaji pemandangan yang membuat Alia nyaris tertawa sinis. Ada seloyang bolu gulung yang masih utuh, setoples kastengel yang entah sisa lebaran tahun kapan atau baru dibeli, buah anggur merah segar, dan 5 cangkir teh manis panas yang uapnya masih mengepul. Selama 2 tahun lebih menjadi menantu, jangankan anggur merah, disuguhi air putih dingin saja Alia harus mengambil sendiri ke dapur. Bu Endang duduk di sofa single dengan daster batik terbaiknya. Seuntai kalung emas, yang Alia tebak palsu atau hasil gadai, melingkar di lehernya. Di sebelahnya, Pak Kusuma duduk sambil tersenyum canggung. Riko duduk menyandar santai di ujung sofa panjang, menyilangkan kaki bagaikan bos besar. Dan di sana, di dekat Riko, duduklah Faisal. Suaminya itu sama sekali tidak menatap mata Alia saat ia masuk. "Duduk sini, Nak Alia." Samping Mas Faisal, titah Bu Endang dengan suara yang dibuat selembut sutra. "Aduh, mantu ibu yang paling cantik ini kok makin hari makin bersinar aja sih. Zain mana? Kok nggak diajak ke rumah Eyang?" Alia duduk dengan punggung tegak, menjaga jarak sekitar 1 jengkal dari Faisal. "Zain saya titip ke teman, Bu. Tadi katanya ada hal penting yang mau dibicarakan. Kalau bawa anak kecil takutnya rewel dan ganggu pembicaraan orang dewasa." "Oh, pinter kamu mikirnya. Ya udah, minum dulu tehnya. Mumpung masih anget. Ini bolunya dipotong. Tadi ibu sengaja pesen ke tetangga khusus buat nyambut kamu," kata Bu Endang sambil menggeser piring bolu ke arah Alia. Alia melirik teh itu, lalu menatap satu persatu wajah penuh harap dan keserakahan di ruangan tersebut. Aroma kemunafikan di ruangan ini jauh lebih menyengat daripada bau got di depan rumah. "Gak usah repot-repot basa-basi, Bu. Saya kebetulan masih ada urusan rekap stok barang jam 9 nanti. Langsung ke intinya saja." "Ada apa ibu nyuruh saya kesini malam-malam?" potong Alia dingin. Senyum di wajah Melati dan Bu Endang sempat luntur sesaat mendengar nada ketus Alia, namun dengan cepat mereka pasang kembali. Babak utama pertunjukan badut ini baru saja dimulai. Bu Endang berdehem, memperbaiki letak duduknya agar terlihat lebih berwibawa. Ia melirik Pak Kusuma, memberikan isyarat agar suaminya itu diam dan membiarkan dirinya yang mengambil kendali penuh atas negosiasi malam ini. "Gini loh, Al," Bu Endang memulai, merangkai kata-katanya dengan hati-hati seolah sedang berpidato. "Ibu sama bapak ini kan orang tua. Tugas orang tua itu kan mengawasi, mendoakan, dan memastikan anak-anaknya hidup makmur rukun. Nah, belakangan ini ibu dengar kabar baik. Katanya, warung makan kecil-kecilanmu itu sekarang udah jadi restoran gede ya di jalan raya depan." Alia tidak berekspresi. "Bukan warung, Bu. Dan ya, restoran saya lumayan lancar. Alhamdulillah."
Sahut Bu Endang sambil menepuk tangannya sekali, memancarkan kepalsuan tingkat tinggi. Ibu seneng banget dengarnya. Faisal ini emang pinter milih istri. Tapi ya, Al, ibu mikir. Namanya perempuan itu kan kodratnya lemah. Kamu ngurusin bisnis segede itu, karyawan banyak, omset denger-denger ratusan juta, pasti capek banget kan? Otak perempuan itu nggak sanggup kalau disuruh mikirin beban seberat itu sendirian. Alia menautkan alisnya, mencoba mencerna kebodohan argumen mertuanya. Lalu, Riko tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan, mengambil sepotong kastengel dan mengunyahnya dengan mulut terbuka. Maksud ibu tuh gini, Al, kita ini kan keluarga. Keluarga itu harus saling backup. Lo nggak usah pusing-pusing lagi ngurusin manajemen sendirian. Mas Faisal kan masih kerja kantoran, kasihan dia kalau disuruh bantu lo di resto. Nah, gue kebetulan lagi kosong nih jadwalnya. Gue siap jadi manajer keuangan di dapur Alia. Biar gue yang pegang brankas dan muter duitnya. Lo duduk manis aja ngawasin dapur. Alia nyaris tersedak ludahnya sendiri. Riko, pengangguran abadi yang kerjanya cuma nongkrong di pos ronda, main judi slot online, dan dikejar-kejar debt collector pinjaman online mau jadi manajer keuangan di perusahaannya yang beromset ratusan juta? Belum sempat Alia membalas kalimat konyol Riko, Melati ikut menyela dengan mata berbinar-binar penuh ambisi. Aku juga, Mbak Al. Aku kan temennya banyak, followers di Instagram juga lumayan. Aku mau buka cabang dapur Alia di daerah selatan. Ya, hitung-hitung Mbak Alia ngasih franchise gratis lah buat adik ipar sendiri. Nanti sistemnya aku yang kelola penuh. Keuntungannya masuk ke aku, tapi resep dan bahan bakunya dari Mbak Alia semua. Adil kan? Namanya juga saling dukung usaha keluarga, celoteh Melati tanpa tahu malu. Bu Endang mengangguk-angguk setuju, tersenyum bangga melihat kecerdasan anak-anaknya. Ia kemudian menatap Alia dengan tatapan menuntut yang dibalut senyum palsu. Nah, gitu maksud ibu, Al. Kita bagi tugas. Biar gampang dan adil, kepemilikan restoran itu kita ubah aja atas nama keluarga. 50% sahamnya kamu serahkan ke ibu dan bapak sebagai orang tua yang terus mendoakan kelancaran rezekimu. Sisanya ya terserah kamu, toh kamu masih istri Faisal. Semua harta istri kan hak suami juga. Jadi uang itu nggak lari kemana-mana, tetap muter di keluarga kita sendiri. Indah kan kalau keluarga kompak begini? Suasana ruang tamu itu tiba-tiba terasa hening setelah Bu Endang menyampaikan tuntutan absurdnya. Sebuah perampokan di siang bolong yang dibungkus dengan pita, kekeluargaan. Pak Kusuma hanya menyeruput tehnya tanpa berani menatap Alia. Faisal menunduk, memainkan ujung kuku jarinya seolah pembicaraan ini hal yang sangat normal. Alia membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa detik. Ia menatap lekat-lekat wajah kelima orang di ruangan itu. Ada yang gila di sini, dan syukurlah, Alia sadar bahwa itu bukan dirinya. Alih-alih langsung meledak dalam amarah, Alia justru tersenyum. Sebuah senyuman kecil yang perlahan mengembang menjadi tawa pelan. Tawa yang menggetarkan bahunya, namun tidak ada nada geli di dalamnya. Tawa itu terdengar sumbang, getir, dan membuat bulu kuduk Melati tiba-tiba meremang. Semua orang di ruangan itu saling pandang dengan bingung. Kok malah ketawa kamu? Al? Ibu lagi serius ini, tegur Bu Endang, nadanya mulai sedikit meninggi, kehilangan polesan kelembutannya. Alia menghentikan tawanya. Ia menarik napas panjang, mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan sikunya di atas lutut. Tatapannya kini tajam, menusuk langsung ke manik mata Bu Endang layaknya pedang yang terhunus. Keluarga kompak. Alia mengulang frasa itu perlahan, mengecapnya seperti makanan basi. Sejak kapan, Bu? Sejak kapan kata, keluarga, itu berlaku buat saya di rumah ini? Kamu ngomong apa sih, Al? Ya sejak kamu nikah sama Faisal lah, sahut Bu Endang mulai defensif. Alia menggeleng pelan. Enggak. Waktu saya nikah sama Mas Faisal, ibu cuma menganggap saya pembantu tak bergaji yang kebetulan sah di mata agama. Ibu ingat tanggal berapa Zain lahir? Bu? Tanggal berapa cucu kandung ibu itu menghirup udara dunia? Bu Endang gelagapan. Ia melirik ke arah Faisal meminta bantuan, tapi Faisal juga tampak kebingungan mencari ingatan itu. Ya ibu lupa tanggal persisnya. Orang tua kan banyak pikiran, Al.
Lagian apa hubungannya sama restoranmu? Ada. Sangat ada hubungannya. Potong Alia dengan suara yang kini naik setengah oktav, bergetar oleh emosi yang lama terkubur. Hari itu saya bertaruh nyawa di rumah sakit. Ketuban saya pecah dari pagi. Saya sendirian, Bu. Suami saya yang katanya, kepala keluarga, ini malah enak-enakan ngopi sama temennya. Ibu dan keluarga kompak ini, kalian lebih milih datang ke arisan dan pamer perhiasan daripada nengok darah daging kalian sendiri yang lagi berjuang hidup dan mati. Suasana berubah kaku. Riko berdehem tidak nyaman, membuang muka. Lalu ibu ingat bulan pertama setelah saya melahirkan? Alia meneruskan, kali ini air matanya sedikit menggenang namun ia menolak membiarkannya jatuh. Jahitan saya belum kering. Saya kena demam. ASI saya nggak keluar karena saya stres mikirin besok mau makan apa. Uang belanja dari Mas Faisal habis. Bu, kenapa habis? Karena ibu minta semua gaji Mas Faisal buat bayarin skincare Melati dan servis motor Mas Riko. Itu kan hak ibu. Faisal anak ibu. Jerit Bu Endang tak terima aibnya dibongkar di depan umum. Lalu hak saya sebagai istri dan anaknya di mana? Bentak Alia tak kalah keras. Suaranya menggema memantul di dinding ruang tamu yang sempit itu. Saya rela makan nasi pakai kuah sayur sisa kemarin biar anak ibu bisa makan enak. Saya pakai uang tabungan saya sendiri, sisa gaji saya zaman gadis, cuma buat beli popok cucu ibu. Kemana keluarga kompak yang ibu sebut tadi waktu saya nangis semalaman meluk anak saya karena kelaparan? Alia menunjuk dadanya sendiri dengan keras. Saya bangun bisnis itu dari nol. Dari dapur kecil yang bau keringat dan air mata. Saya yang ke pasar jam 3 pagi, saya yang ngulek bumbu sampai tangan saya melepuh. Saya yang ngelayanin pelanggan sambil gendong anak. Kalian semua kemana? Kalian sibuk nyinyirin saya bau dapur. Kalian sibuk manggil saya menantu benalu. Dan sekarang? Alia menatap mereka satu persatu dengan sorot penuh penghinaan. Sekarang setelah bau uangnya tercium, kalian tiba-tiba pakai topeng keluarga dan minta 50%? Minta posisi manajer? Minta franchise gratis? Tidak ada yang berani bersuara selama beberapa saat. Dadanya naik turun, memompa sisa-sisa amarah yang akhirnya tumpah ruah. Ia merasa sangat lega. Bertahun-tahun ia menelan bongkahan batu berduri itu sendirian, dan malam ini ia memuntahkannya tepat di wajah orang-orang yang mencekokinya. Melati, yang merasa diserang dan tidak terima impiannya memiliki restoran hancur, akhirnya membuka suara dengan nada sengit. Mbak Alia nggak usah drama deh. Ngungkit-ngungkit masa lalu. Kan itu udah lewat. Lagian wajar dong Mas Faisal ngasih uang ke ibu, surga Mas Faisal kan di telapak kaki ibu. Mbak Alia tuh yang terlalu perhitungan sama mertua. Duit udah ratusan juta juga masih aja pelit. Alia menoleh pada Melati. Kalau saya pelit, saya udah tuntut kalian semua atas pencurian nafkah yang seharusnya jadi hak anak saya. Kamu mau buka franchise? Buka sendiri. Pakai modalmu sendiri, bukan hasil nodong keringat orang. Bu Endang akhirnya meledak. Kepura-puraannya runtuh total. Ia menggebrak meja kaca di depannya, hingga cangkir teh berdenting keras. Wajah tuanya mengkerut penuh kebencian. Kurang ajar kamu, Alia? Teriak Bu Endang sambil berdiri, menunjuk tepat ke wajah menantunya. Dasar menantu durhaka, nggak tahu diuntung. Kalau bukan karena Faisal yang nikahin kamu itu cuma perempuan kampung yang nggak jelas nasibnya. Berani-beraninya kamu ngehina keluarga suamimu di rumah ini. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu serahkan surat-surat restoran itu besok ke Riko, atau kamu nggak usah anggap kami keluarga lagi. Alia ikut berdiri. Posturnya tegak. Jauh lebih menjulang dari Bu Endang yang bungkuk dimakan usia dan dengki. Bagus, jawab Alia dengan suara yang luar biasa tenang, sangat kontras dengan teriakan histeris ibu mertuanya. Memang itu yang saya harapkan. Mulai malam ini, detik ini juga, anggap saya bukan keluarga kalian. Riko, merasa otoritas keluarganya diremehkan oleh seorang perempuan, langsung tersulut. Ia melangkah maju, mendorong bahu Alia dengan kasar. Mulut lo dijaga ya. Lo pikir lo siapa? Lo cuma numpang nama di kartu keluarga kita. Duit yang lo dapet itu tetap duit suami lo, duit keluarga kita. Jangan belagu lo mentang-mentang pegang duit. Gue bisa bikin resto lo hancur besok pagi kalau lo berani macem-macem.
Alia tidak mundur selangkah pun meski bahunya terdorong. Ia menatap Riko dengan tatapan jijik seolah melihat kecoa. Silakan hancurkan, Mas Riko. Coba saja. Restoran itu punya kamera pengawas 24 jam, dan saya punya pengacara yang siap masukin kamu ke penjara dengan pasal perusakan dan pemerasan. Silakan kalau mau nyusul teman-teman judimu di sel tahanan. Nyali Riko langsung ciut mendengar kata, pengacara, dan penjara. Ia mundur selangkah, mengumpat pelan di bawah napasnya. Alia kembali menatap Bu Endang yang masih terengah-engah menahan marah. Jawaban saya untuk semua tuntutan ibu adalah tidak. Tidak ada 50%. Tidak ada posisi manajer untuk parasit pengangguran ini. Dan tidak ada franchise gratis untuk perempuan malas ini. Tidak ada 1 rupiah pun dari jerih payah saya yang akan masuk ke dompet kalian. Ini keputusan mutlak. Dalam kekacauan dan baku hantam verbal itu, Alia mengalihkan pandangannya pada satu-satunya orang yang sedari tadi hanya diam seperti patung lilin. Faisal. Jauh di lubuk hati Alia yang paling dalam, meskipun sangat kecil dan hampir mati, masih ada sebersit harapan tipis. Harapan bahwa pria yang pernah berjanji melindunginya di depan penghulu itu akan berdiri, membela martabat istrinya yang sedang dikeroyok oleh keluarganya sendiri. Harapan bahwa Faisal akhirnya akan membuka mata dan melihat siapa yang sebenarnya benar dan salah dalam situasi ini. Mas Faisal, panggil Alia Parau. Kamu dengar semua omongan mereka kan? Kamu dengar ibumu ngatain aku menantu durhaka? Kamu lihat kakakmu dorong aku barusan? Kamu mau diam aja? Kamu nggak mau belain istrimu, ibu dari anakmu? Semua mata di ruangan itu kini tertuju pada Faisal. Bu Endang memelototi anak laki-lakinya itu, seolah memberikan ancaman bisu. Bela istrimu, dan kamu anak durhaka. Faisal tampak salah tingkah. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia membasahi bibirnya yang kering, menatap lantai, lalu perlahan mendongak menatap Alia. Alih-alih melangkah maju untuk berdiri di samping istrinya, Faisal justru merapatkan posisinya di dekat ibunya. Ia menghela napas panjang, memasang wajah otoriter yang terlihat sangat dipaksakan dan menyedihkan. Alia, udah dong. Kamu jangan bikin malu aku di depan orang tuaku, ucap Faisal dengan nada menggurui yang membuat perut Alia melilit mual. Ibu itu benar. Al, kamu tuh terlalu perhitungan. Uang ratusan juta itu nggak dibawa mati. Masa ngasih sedikit buat mertua dan ipar aja kamu pelitnya minta ampun? Riko itu abangku, wajar kalau dia minta kerjaan. Melatih adekku, wajar dia minta dimodalin. Alia tertegun. Mulutnya sedikit terbuka, tak percaya dengan apa yang baru saja menyapa gendang telinganya. Faisal melanjutkan ocehannya, semakin lama semakin tidak masuk akal. Kamu tuh harusnya bersyukur ibu mau bantu ngawasin bisnismu. Kamu nurut aja kata ibu, serahin surat-suratnya besok biar diurus sama Riko. Gini aja deh, uang omsetnya kamu kasih ke ibu buat dipegang, nanti ibu yang jatah buat kamu belanja keperluan resto sama keperluan rumah. Jadi beres kan? Istri itu harus taat sama suami. Al, turuti aja kemauan ibu, jangan keras kepala. Detik itu juga, Alia merasakan sesuatu di dalam dadanya terputus. Bunyinya nyaring, memutuskan setiap ikatan batin, sisa rasa hormat, dan belas kasihan yang selama ini masih ia coba pertahankan untuk pria di hadapannya. Pisau pengkhianatan paling tajam bukanlah cacian dari mertua atau iparnya, melainkan persetujuan dari suaminya sendiri. Faisal bukan hanya seorang pengecut. Dia adalah kaki tangan ibunya untuk merampok istrinya sendiri. Alia tidak menangis. Wajahnya berubah menjadi dinding beton tanpa ekspresi. Kedinginan yang memancar dari tubuhnya, bahkan membuat ruangan itu terasa merosot suhunya beberapa derajat. Baik, ucap Alia pendek. Suaranya sangat tenang, setenang permukaan laut sebelum tsunami menghantam. Ia membenarkan letak tas di bahunya, menatap Faisal seolah pria itu sudah mati di matanya. Kamu baru saja mengubur rumah tangga kita, Mas. Jangan pernah menyesali pilihanmu malam ini. Kamu ngancem aku. Al, mau kemana kamu? Bentak Faisal, mencoba menunjukkan kekuasaan palsunya. Alia tidak memedulikan teriakan itu. Ia membalikkan badan, melangkah dengan pasti menuju pintu keluar. Tanpa menoleh lagi, tanpa mengucapkan salam, Alia melangkah keluar dari rumah beracun itu dan menutup pintu kayunya rapat-rapat.
Meninggalkan keluarga serakah yang masih berpikir mereka bisa menjebak seekor Raja Wali di dalam sangkar murahan mereka. Malam ini adalah malam terakhir Alia meneteskan air mata untuk masa lalunya. Besok, ia akan memastikan mereka semua membayar lunas setiap rasa sakit yang pernah mereka tanamkan. Pagi itu, sinar matahari baru saja menembus kaca patri ruang manajemen, dapur Alia, namun hawa panas sudah menyelimuti ruangan tersebut. Pintu ruangan didorong dengan kasar dari luar. Faisal melangkah masuk dengan dada membusung, wajahnya tertekuk garang. Di belakangnya, dua orang pramusaji tampak kebingungan dan ketakutan karena gagal menahan pria itu di lantai bawah. Alia yang sedang menyesap teh chamomile hangatnya sama sekali tidak terkejut. Ia memberi isyarat tangan pada kedua pramusajinya untuk kembali bekerja dan menutup pintu. Di seberang meja kerjanya, Citra yang sedang mengecek laporan mingguan hanya melirik Faisal dengan tatapan meremehkan, lalu kembali fokus pada layar tabletnya. "Mana surat-suratnya, Al?" tembak Faisal tanpa basa-basi, suaranya menggema di ruangan kedap suara itu. Pria itu berdiri di depan meja Alia, meletakkan kedua tangannya di atas meja kaca dengan pose mengintimidasi. "Aku udah bilang semalam, serahin semua dokumen kepemilikan restoran ini. Mulai hari ini, aku dan Riko yang bakal pegang kendali. Kamu pulang, urus anak di rumah." Alia perlahan meletakkan cangkir tehnya. Gerakannya sangat anggun, berbanding terbalik dengan kekasaran suaminya. "Masih mimpi rupanya kamu, Mas," desis Alia pelan. Faisal menggebrak meja. "Jangan mancing emosiku ya, Al. Dengar baik-baik. Kalau kamu nolak serahin restoran ini secara baik-baik ke keluargaku, aku bakal bawa ini ke jalur hukum. Restoran ini dibangun setelah kita menikah, pakai uang tabungan yang ada selama masa pernikahan. Artinya, ini adalah harta Gonogini. Harta bersama. Aku sebagai suami berhak penuh atas 50%, bahkan berhak mengambil alih pengelolaannya karena kamu cuma istri." Citra yang sedari tadi diam, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa yang sangat keras dan nyaring, membuat wajah Faisal seketika memerah padam karena merasa dihina. "Lucu banget sih lo, Sal. Sumpah, lawakan lo pagi ini bikin gue melek," ejek Citra sambil menyeka sudut matanya yang sedikit berair karena tertawa. "Lo ngomongin hukum? Lo ngerti hukum dari mana? Dari artikel abal-abal di internet?" Faisal menunjuk wajah Citra dengan geram. "Lo diam ya, Cit. Ini urusan rumah tangga gue. Lo cuma karyawan di sini, jangan ikut campur." "Karyawan?" Kali ini giliran Alia yang tersenyum miring. Ia membuka laci meja kerjanya yang terkunci, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua, dan melemparkannya tepat ke dada Faisal. Map itu jatuh berdebum di atas meja. "Buka, Mas. Baca pelan-pelan biar otakmu yang jarang dipakai itu bisa mencerna," titah Alia dengan nada sedingin es. Dengan tangan sedikit gemetar karena emosi, Faisal membuka map tersebut. Lembaran pertama adalah akta pendirian perusahaan berbadan hukum, PT. Matanya menyusuri deretan kalimat formal di sana. Matanya membelalak saat melihat struktur kepemilikan. Nama Alia memang ada di sana sebagai komisaris utama dan penyuntik dana terbesar. Namun nama Citra tercantum sebagai direktur utama yang memegang hak operasional penuh. Restoran ini bukan milik perorangan, melainkan milik entitas perusahaan. Namun, bukan itu yang membuat napas Faisal seolah ditarik paksa dari paru-parunya. Di halaman berikutnya, terdapat sebuah dokumen otentik yang ditandatangani di atas meterai dan disahkan oleh notaris pada tahun pertama pernikahan mereka, jauh sebelum dapur Alia bahkan berdiri menjadi ruko. Dokumen itu berjudul Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan, Postnuptial Agreement. "Biar aku bantu jelaskan, kalau kamu nggak paham bahasa hukum," ucap Alia, bangkit dari kursi mewahnya dan berjalan mengitari meja, berdiri tepat di hadapan suaminya. "Setahun setelah kita nikah, waktu kamu menelantarkan aku dan anakmu tanpa uang sepeser pun, aku diam-diam pergi ke notaris. Aku buat perjanjian pisah harta secara legal. Surat itu menyatakan bahwa semua pendapatan, aset, dan hutang yang didapat oleh masing-masing pihak setelah tanggal penandatanganan adalah milik pribadi, bukan harta bersama." Wajah Faisal pucat pasi. Bibirnya bergetar membaca tanda tangannya sendiri di lembar terakhir. "Tetapi, kapan aku tanda tangan ini? Aku nggak pernah merasa."
Tentu saja kamu pernah, potong Alia telak. Ingat waktu kamu mabuk setelah kalah taruhan bola sama teman-temanmu 2 tahun lalu? Kamu pulang sempoyongan, minta aku buatkan kopi, dan aku sodorkan tumpukan kertas yang kubilang sebagai dokumen asuransi kesehatan gratis dari puskesmas. Kamu tanda tangan begitu saja tanpa repot-repot membaca, karena kamu terlalu pusing dan malas. Faisal mundur selangkah, kertas-kertas itu berserakan dari tangannya. Jantungnya berdegup kencang menyadari kebodohannya sendiri. Hukum negara mengakui dokumen ini. Mas, lanjut Alia, menatap tepat ke manik mata suaminya yang kini memancarkan kepanikan. Artinya, dapur Alia, ruko ini, uang di rekening ratusan juta itu, dan setiap piring di lantai bawah adalah 100% milikku dan perusahaan. Kamu, ibumu yang gila harta itu, dan kakakmu si parasit itu, tidak punya hak sepeser pun. Silakan tuntut Gonogini ke pengadilan. Kita lihat pengacara siapa yang akan tertawa paling akhir. Hening yang memekakan telinga merajai ruangan itu. Citra menyilangkan tangan di dada, menatap kemenangan sahabatnya dengan senyum puas. Sementara Faisal tampak seperti balon yang baru saja ditusuk jarum. Ego dan arogansinya mengempis tak bersisa, digantikan oleh rasa malu dan kekalahan yang telak. Menyadari ia tidak memiliki pijakan hukum apapun untuk merampok harta istrinya, insting primitif Faisal sebagai laki-laki patriarki mengambil alih. Ia tidak bisa menerima dipermalukan oleh perempuan yang selama ini ia anggap berada di bawah telapak kakinya. Merasa terpojok, Faisal mengeluarkan kartu mati terakhirnya. Kartu yang ia pikir akan membuat Alia bertekuk lutut dan memohon ampun. Karena dalam pikiran sempit Faisal, tidak ada perempuan yang sanggup hidup menyandang status janda. Oh, jadi kamu main licik di belakangku, Al? Kamu nipu suamimu sendiri demi nguasain harta? Desis Faisal, napasnya memburu. Matanya berkilat liar. Bagus. Kalau kamu emang ngerasa hebat, ngerasa bisa hidup tanpa suami, dengerin baik-baik. Detik ini juga, kalau kamu nggak ngerobek surat perjanjian sialan itu dan nyerahin hak kelolanya ke ibu, aku bakal jatuhkan talak ke kamu. Citra nyaris melompat dari kursinya karena emosi, namun Alia mengangkat tangannya, menahan sahabatnya itu. Alia tidak menangis. Ia tidak memeluk kaki suaminya seperti adegan sinetron murahan yang ada di kepala Faisal. Sebaliknya, Alia menarik napas panjang, menutup matanya sejenak, dan saat ia membukanya kembali, yang tersisa hanyalah kelegaan yang luar biasa. Sebuah beban tak kasat mata seberat puluhan ton yang bertengger di pundaknya selama bertahun-tahun, menguap begitu saja. Bibir Alia melengkung membentuk senyuman paling tulus yang pernah ia tunjukkan pada Faisal selama 2 tahun terakhir. Alhamdulillah, ucap Alia jelas dan mantap. Terima kasih, Mas Faisal. Itulah kalimat yang paling aku tunggu keluar dari mulutmu sejak malam di mana kamu membiarkan aku kelaparan habis melahirkan. Talakmu aku terima. Mulai detik ini, kita bukan lagi suami istri secara agama. Dan besok pagi, pengacaraku akan mengirimkan draft gugatan cerai resmi ke pengadilan agama. Faisal ternganga. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan air. Ia mengharapkan tangisan, bukan ucapan hamdalah. Ia mengharapkan Alia hancur, bukan terlihat merdeka. Kamu berani nantang aku? Gagap Faisal, suaranya kehilangan taring. Pintu keluarnya ada di sebelah sana. Mas, silakan keluar sebelum sekuritiku yang menyeretmu turun, balas Alia dingin sambil menunjuk ke arah pintu. Merasa dipermalukan habis-habisan di depan Citra dan sadar bahwa gertakannya menjadi bumerang, Faisal memutar tumitnya dan berjalan setengah berlari keluar ruangan, membanting pintu dengan sangat keras hingga engselnya berderit. Alia tidak membuang waktu. Sore itu juga, ia menyewa sebuah mobil bak terbuka. Ditemani 2 orang karyawan laki-laki dari restorannya, Alia kembali ke rumah kontrakan sempit tempat ia menghabiskan malam-malam penuh air mata. Faisal belum pulang. Pria itu pasti sedang mengadu di pangkuan ibunya, meratapi kegagalan mereka merampas restoran. Dengan sangat efisien, Alia mengemasi semua barangnya dan barang-barang Zain. Pakaian, mainan anak, dokumen penting, dan beberapa peralatan dapur kesayangannya yang ia beli dengan uangnya sendiri. Ia tidak menyentuh satupun barang yang dibeli oleh Faisal, yang mana hanya berupa televisi tabung bekas dan kasur kapuk yang sudah berbau apek. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kontrakan itu bersih dari jejak Alia dan Zain. Meninggalkan rumah itu terasa seperti membuang kulit mati.
Saat mobil bak terbuka itu melaju menjauhi gang sempit tersebut menuju apartemen sewaan barunya yang luas dan bersih, Alia memeluk Zain yang tertidur di pangkuannya. Angin sore yang menerpa wajahnya tak pernah terasa sesejuk ini. Kemerdekaannya telah dimulai. Bagi orang-orang yang gila harta seperti keluarga Faisal, kekalahan bukanlah akhir, melainkan pemicu kelicikan yang lebih kotor. Mengetahui mereka tidak bisa mengambil alih dapur Alia lewat jalur legal, Riko dan Melati menyusun rencana balas dendam yang kekanak-kanakan namun berpotensi merusak. 2 minggu setelah Alia meninggalkan rumah kontrakan, badai buatan itu mulai menyerang. Di suatu pagi yang sibuk, rating aplikasi pesan antar makanan, dapur Alia, tiba-tiba anjlok secara tidak wajar. Belasan ulasan bintang 1 bermunculan dalam waktu berdekatan. Komentarnya seragam dan provokatif, ayamnya bau busuk. Kemarin saya makan di sini sampai muntah-muntah dan masuk UGD, tulis satu akun. Akun lain menimpali, kotor banget. Saya nemu kecoa mati di dalam kuah cuminya. Jangan pada beli di sini, tempatnya jorok. Belum selesai menghadapi ulasan palsu, masalah lain datang dari pintu belakang. Salah satu supplier ayam potong langganan mereka tiba-tiba menelepon Citra dengan nada panik, membatalkan pengiriman 100 kg dada ayam untuk hari itu. Alasannya, mobil pick-up pengirimannya dicegat di tengah jalan oleh preman pasar yang mengancam akan membakar mobilnya jika berani mengantar barang ke dapur Alia. Citra murka luar biasa. Ia mondar-mandir di ruang manajemen sambil memegang ponselnya. Ini pasti ulah keluarga benalu itu. Al, nggak mungkin kebetulan. Ulasan bodong di aplikasi ini semua akun baru, fotonya pakai gambar comotan dari Google. Terus preman pasar yang nyegat supplier kita cirinya bertato naga di leher. Itu kan temen nongkrongnya si Riko di pos ronda. Alia mendengarkan laporan Citra dengan tenang. 2 tahun lalu, mungkin ia akan menangis ketakutan menghadapi intimidasi semacam ini. Tapi Alia yang sekarang adalah seorang CEO yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Hubungi Pak Hendra sekarang. Perintah Alia lugas. Pak Hendra adalah pengacara korporat yang selama ini membantu perizinan perusahaannya. Sosok pria parubaya yang tak kenal ampun di meja hijau. Suruh beliau ke sini. Bawa semua bukti tangkapan layar ulasan palsu itu, dan minta rekaman CCTV jalanan dari pihak keamanan ruko. Sore harinya, ruang kerja Alia berubah menjadi ruang war room. Pak Hendra yang berjas rapi mengamati bukti-bukti tersebut sambil tersenyum tipis. Beliau segera menghubungi kenalannya di unit cybercrime kepolisian. Tidak butuh waktu lama untuk melacak IP address dari pembuat ulasan palsu tersebut. Tebakan mereka tepat 100%. Semua IP mengarah pada koordinat rumah Bu Endang dan beberapa warnet langganan Riko. Ini murni pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE, dan percobaan pemerasan dengan ancaman kekerasan terhadap pihak supplier Anda, Bu Alia, jelas Pak Hendra dengan suara beratnya. Ancamannya gabungan, bisa 5-7 tahun penjara. Mau langsung kita seret ke kepolisian? Alia tersenyum miring. Jangan langsung ditangkap, Pak Hendra. Itu terlalu mudah buat mereka. Kirimkan surat somasi resmi dulu ke alamat rumah mertua saya. Biar mereka tahu sedang berhadapan dengan siapa. Keesokan paginya, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan rumah Bu Endang. Kurir berjas dari firma hukum Pak Hendra menyerahkan amplop tebal berlogo hukum kepada Melati yang saat itu sedang menyapu teras. Begitu Melati, Riko, dan Bu Endang membaca isi surat berstempel merah itu, wajah mereka kehilangan darah seketika. Surat itu merinci pasal-pasal pidana yang mengancam mereka beserta bukti IP address dan kesaksian supplier. Di alinea terakhir tertulis, jika gangguan tidak dihentikan dalam 1x24 jam, pihak kepolisian akan melakukan penjemputan paksa. Malam itu, ponsel Alia dibanjiri puluhan panggilan tak terjawab dari Bu Endang dan Melati. Mereka mengirim pesan audio sambil menangis meraung-raung, memohon ampun, memanggil Alia dengan sebutan, menantu kesayangan, dan bersumpah tidak akan mengganggu lagi. Riko, sang kakak ipar yang sok preman, bahkan sampai kencing di celana saking takutnya membayangkan sel tahanan, hingga ia melarikan diri menginap di rumah temannya. Alia memblokir semua nomor mereka sambil meminum tehnya dengan tenang. Sabotase murahan itu berhasil ia matikan bahkan sebelum sempat menyala. Waktu adalah hakim paling adil, dan karma adalah eksekutor yang tidak pernah meleset.
Bulan-bulan berlalu seiring dengan bergulirnya proses sidang perceraian Alia dan Faisal di pengadilan agama. Bagi Alia, perpisahan ini adalah gerbang menuju puncak kejayaan. Bisnisnya melesat tajam. Dapur Alia kini memiliki ratusan reseller untuk produk bumbu kemasannya, dan ia baru saja melunasi uang muka untuk gedung yang akan dijadikan cabang kedua di pusat kota. Wajahnya berseri-seri, kulitnya terawat, dan auranya memancarkan kebahagiaan paripurna. Sebaliknya, rumah tangga keluarga Faisal hancur lebur layaknya bangunan tak berpondasi yang dihantam gempa bermagnitudo tinggi. Tanpa subsidi terselubung dari Alia, yang selama ini diam-diam menutupi uang token listrik, gas, beras, hingga iuran kebersihan lingkungan rumah mertuanya dengan sisa kembalian uang belanjanya, ekonomi keluarga Bu Endang kolaps total. Gaji Faisal yang hanya 6 juta rupiah harus menanggung gaya hidup ibu, adik, dan kakaknya yang terbiasa parasit. Tentu saja, uang itu habis dalam waktu kurang dari seminggu. Puncak dari kehancuran itu meledak saat puluhan debt collector dari 4 aplikasi pinjaman online, pinjol, berbeda mendatangi rumah Bu Endang secara bersamaan. Riko rupanya telah meminjam puluhan juta rupiah demi berjudi slot online, dengan harapan bisa melipat gandakan uangnya, karena mimpinya menjadi manajer dapur Alia telah pupus. Tentu saja, uang itu lenyap dimakan mesin algoritma. Para penagih utang itu berteriak-teriak kasar di depan teras, mempermalukan Bu Endang di hadapan seluruh tetangga satu RT. Mereka menggedor pagar besi, menyita paksa televisi, kulkas, bahkan merampas motor metik kesayangan Melati sebagai jaminan. Riko kabur entah kemana, meninggalkan keluarganya menghadapi amukan para lintah darat. Mendapat perlakuan kasar dan rasa malu yang luar biasa, dada Bu Endang terasa sesak. Tekanan darahnya melonjak drastis, hingga mencapai angka 200. Sore itu juga, wanita parubaya yang selalu angkuh itu ambruk di ruang tamunya, terserang stroke ringan. Sebelah wajahnya lumpuh, dan ia harus dilarikan ke rumah sakit kelas 3 karena Faisal tidak mampu membayar asuransi kesehatan yang lebih layak. Faisal sendiri seperti orang kehilangan arah. Pria itu tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Tubuhnya kurus kering. Kemeja kantornya kusut karena tidak ada lagi istri yang menyetrikakan bajunya di pagi buta. Matanya dihiasi kantung hitam pekat akibat kurang tidur memikirkan tagihan rumah sakit ibunya, utang kakaknya, dan rengekan adiknya yang kini depresi karena tidak bisa lagi pamer di media sosial. Di ruang tunggu pengadilan agama, pada hari sidang putusan terakhir, takdir mempertemukan mereka lagi secara langsung. Faisal duduk di kursi panjang luar ruang sidang, mengusap wajahnya yang kusam dengan putus asa. Saat itulah penciumannya menangkap aroma parfum mahal yang lembut. Ia mendongak dan menahan napas. Di ujung lorong, Alia berjalan ke arahnya. Wanita itu mengenakan setelan blazer elegan berwarna marun, dipadukan dengan hijab sutra yang membingkai wajah cantiknya dengan sempurna. Di tangan kirinya, ia menenteng tas branded asli hasil jerih payahnya, sementara tangan kanannya menggandeng Zain yang kini tumbuh menjadi balita cerdas, mengenakan pakaian rapi dan sepatu mahal, tertawa riang menatap ibunya. Di belakang Alia, berjalan Pak Hendra yang setia mengawal kliennya. Langkah Alia sangat percaya diri. Ia memancarkan kekuatan absolut. Faisal merasakan dadanya dihantam palu godam raksasa. Rasa penyesalan yang teramat pekat menyumbat tenggorokannya, hingga ia sulit bernapas. Itu adalah istrinya. Itu adalah anaknya. Sebuah keluarga sempurna yang seharusnya menjadi surga di dunianya, yang telah ia buang ke dalam lumpur demi membela keegoisan ibunya. Al, panggil Faisal lirih. Suaranya nyaris seperti rintihan anjing yang terluka. Ia beranjak berdiri, mencoba mendekat. Alia, maafkan aku. Tolong aku hancur. Al, ibu masuk rumah sakit, Riko kabur ninggalin utang. Aku nggak sanggup. Al, ayo kita rujuk. Aku janji bakal berubah. Aku rela sujud di kakimu, Al. Tolong aku. Alia menghentikan langkahnya, berjarak sekitar 2 meter dari pria menyedihkan itu. Ia menatap Faisal dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada dendam yang menyala. Yang ada hanyalah rasa iba yang dingin, sebuah tatapan yang diberikan seseorang kepada orang asing yang tidak relevan di pinggir jalan. Alia menoleh pada putranya sejenak, memastikan telinga balita itu tidak mendengar dengan jelas. Lalu ia menatap Faisal kembali. Dulu,
Saat aku menjerit kesakitan di ruang bersalin, aku juga memohon pertolonganmu. Mas, ucap Alia dengan nada datar. Suaranya sangat tenang namun menggema di lorong pengadilan. Tapi kamu memilih pergi. Hari ini, alam semesta hanya mengembalikan porsi rasa sakit yang pernah kamu hidangkan padaku. Nikmatilah hidanganmu sendiri. Kita sudah selesai. Alia kembali melangkah masuk ke ruang sidang, melewati Faisal begitu saja tanpa menoleh sedikitpun. Meninggalkan pria itu luruh ke lantai, menangisi kebodohannya sendiri yang tidak akan pernah bisa ditebus oleh air mata lautan sekalipun. Suara ketukan palu hakim dari kayu jati itu terdengar 3 kali. Suaranya kering, tegas, dan final. Ketukan itu meresmikan perceraian Alia dan Faisal secara hukum negara dan agama. Karena Faisal terbukti tidak memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang layak, tempat tinggal tetap, dan rekam jejak finansial yang buruk, majelis hakim memberikan hak asuh anak sepenuhnya ke tangan Alia tanpa syarat apapun. 3 bulan setelah putusan bersejarah itu, langit kota tampak cerah tanpa selembar awan mendung, seolah turut merayakan lembaran baru di kehidupan Alia. Di jalan arteri pusat kota yang ramai, berdiri sebuah gedung restoran 2 lantai dengan desain industrial modern. Kaca-kacanya lebar, dihiasi lampu kuning hangat yang mewah. Di atas pintunya, bertengger neon sign besar menyala keemasan, Dapur Alia, Cabang Sudirman. Ini adalah cabang ketiga Alia, pusat operasional terbesarnya. Acara grand opening hari itu dibanjiri karangan bunga dari para kolega bisnis, rekan supplier, hingga influencer kuliner terkemuka yang diundang oleh Citra. Antrean pengunjung mengular hingga ke trotoar, tak sabar mencicipi resep legendaris yang kini dikelola secara profesional. Di lantai 2, Alia berdiri di balkon, memandang keramaian di bawah sana. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma kesuksesan yang tercium jauh lebih manis dari madu. Pintu balkon terbuka, Citra muncul membawa segelas moktail dingin. Sahabat setianya itu, kini memegang posisi direktur pemasaran dengan saham yang Alia berikan secara cuma-cuma sebagai bentuk balas budi atas kesetiaannya. "Cie, bos besar kita lagi merenung," goda Citra sambil menyodorkan minuman itu. "Lagi mikirin apa, Al?" "Mikirin omset hari pertama yang udah tembus puluhan juta baru di jam 2 siang ini." Alia tertawa lepas, menerima gelas itu. "Enggak, Cit. Aku cuma lagi bersyukur. Bayangin ya, Cit, 2 tahun lalu, di jam segini, aku lagi di dapur kontrakan yang pengap, nangis nahan sakit karena luka jahitan, sambil nyari sisa kembalian uang pasar buat beli popok. Kalau hari itu aku menyerah, mungkin aku masih jadi budak mereka sampai sekarang." Citra merangkul bahu Alia dengan hangat. "Itu karena lo kuat, Al. Lo perempuan baja. Lo ubah air mata lo jadi keringat. Lo ubah rasa sakit lo jadi ambisi. Dan lihat sekarang, siapa yang ada di atas angin? Lo adalah bukti nyata kalau perempuan itu bukan makhluk lemah yang harus selalu menunduk kalau diinjak." "Mama, Mama." Sebuah suara nyaring dan ceria menginterupsi obrolan mereka. Dari balik pintu kaca, berlari seorang anak laki-laki tampan berkemeja rapi dengan suspender kecil di pundaknya. Zain. Anak itu tumbuh menjadi versi terbaik dari harapan ibunya. Sehat, lincah, tertawa lepas tanpa beban masa lalu keluarga ayahnya. Zain berhambur memeluk kaki Alia. "Ma. Tadi Zain dapat balon besar di bawah dari Om Badut," lapornya riang, memamerkan sebuah balon berbentuk pesawat. Alia berjongkok, menyejajarkan wajahnya dengan putranya. Ia merapikan poni Zain, lalu mencium kedua pipi tembamnya dengan penuh cinta. Air mata haru menggenang di pelupuk mata Alia, namun kali ini bukan air mata penderitaan. Ini adalah air mata kemenangan. "Iya, sayang. Balonnya bagus banget. Nanti kita main sama-sama ya di ruangan Mama," ucap Alia lembut. Alia berdiri kembali, menggenggam tangan kecil Zain erat-erat. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela gedung restorannya. Wanita kuyu dan tertindas itu sudah lama mati. Yang berdiri di sana kini adalah Alia, si pebisnis tangguh, ibu yang merdeka, dan ratu di kerajaannya sendiri. Ia membuang masa lalunya yang beracun layaknya membuang ranting kering ke perapian, dan kini dari abu masa lalu itu, ia telah membangun sebuah mahligai yang tak akan bisa diruntuhkan oleh siapapun. Perjuangannya dalam sepi dulu, kini dibayar tunai dengan sorak-sorai kehidupan yang ia genggam seutuhnya.